Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Fitriani, ASN PPPK Kabupaten Cirebon, akan mempresentasikan mengenai laporan orientasi PPPK Kabupaten Cirebon, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK, rencana aksi perubahan, dengan judul Upaya Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Siswa di SD Negeri 2 Kanci, Kecamatan Astana Japura. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2025. Sebelum saya mempresentasikan mengenai laporan orientasi saya, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Biodata diri saya, nama Asy Fitriani SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 8 Januari tahun 2000, NIP 200010108242421206. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas, Unit Kerja SD Negeri 2 Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (ASN PPPK), wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK berupa kegiatan orientasi. Oleh karena itu, orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa cakupan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS sekolah di Indonesia masih rendah. Sekolah yang telah melaksanakan PHBS hanya 35,8%, sedangkan target nasional adalah 70% di tahun 2018. Rendahnya cakupan itu berdampak juga pada angka kesakitan karena memicu timbulnya penyakit seperti diare. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa di SD Negeri 2 Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. B. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi ini yaitu: A. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. C. Waktu dan tempat. Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dibagi dalam 13 angkatan, dimulai dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April tahun 2025 di e-learning
dan Blended Learning Management MOO atau ELMU by Google Meet. Nilai etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi: beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Adapun STOK PD atau unit kerja STOK Pemerintahan Kabupaten Cirebon, adapun bagannya seperti yang tertera pada gambar yang diawali oleh Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya. Selanjutnya, Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Pengangkatan PPPK tertuang dengan jelas dalam pasal 93 sampai dengan pasal 99 UU nomor 5 tahun 2014, di mana pada pasal 95 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pada pasal sebelumnya dikemukakan pula bahwa manajemen PPPK meliputi yang pertama yaitu penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, 3 penilaian kinerja, 4 penggajian dan tunjangan, 5 pengembangan kompetensi, 6 pemberian penghargaan, 7 disiplin, 8 pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang ke-9 yaitu perlindungan. Nilai dan etika OPD, visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi: terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misi: yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Di sini ada pun STOK PD atau unit kerja STOK Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ya, bisa dilihat ya di gambarnya. Dengan diawali dari kepala dinas, kemudian selanjutnya sekretariat dan jajarannya. Nilai dan etika OPD, visi dan misi SD Negeri 2 Kanci. Visi: terwujudnya sekolah yang peserta didiknya berilmu dan berbudi luhur. Misi: meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan profesionalisme guru, lingkungan kerja yang aman dan nyaman, mewujudkan hubungan yang harmonis dengan warga sekolah beserta masyarakat. Adapun di sini STOK PD atau unit kerja STOK SD Negeri 2 Kanci. Struktur organisasi sekolah SD Negeri 2 Kanci. Yang pertama ada ketua komite yaitu Bapak Dede, kemudian kepala sekolah yaitu Bapak Yogi Yogaswara Indra Komara SPD SD. Selanjutnya ada guru kelas 1 Ibu Nina Septiana SPDI, guru kelas 2 Ibu Korina Wulandari SPD, guru kelas 3 Hajah Masriah SPD,
Guru kelas 4, Bapak Ahmad Suprapto SPD. Guru kelas 5, Ibu Asy Fitriani SPD atau saya sendiri. Kemudian ada guru kelas 6, Ibu Haja Nur Laila SPD. Selanjutnya ada guru PJOK atau Pendidikan Jasmani, yaitu Bapak Alan Sanobar SPD, dan ada guru agama, yaitu Ibu Umaya SPDI, dan yang terakhir ada penjaga sekolah, yaitu Ibu Rohana. Tupoksi PPPK Guru. Tugas dan tanggung jawab guru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Menurut bab 3 pada 6, tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana aksi perubahan yang akan saya laksanakan selama masa kontrak saya. Di sini ada matriks rencana hasil kerja. Yang pertama ada identifikasi isu. Isu yang akan isu ini saya identifikasi berdasarkan apa yang saya lihat dan amati di lingkungan kerja saya, yaitu yang pertama, rendahnya pengetahuan siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri 2 Kanci. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran siswa dalam memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di SD Negeri 2 Kanci. Oleh karena adanya identifikasi isu ini, saya akan mengangkat atau menyimpulkan isu yang akan saya angkat, yaitu mengenai rendahnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Solusi yang saya tawarkan untuk penyelesaian dari isu ini adalah yaitu yang pertama, upaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri 2 Kanci. Kemudian yang kedua adalah upaya dalam membangun lingkungan yang mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri 2 Kanci. Selanjutnya, beberapa rencana hasil kerja ini saya mengambil 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan Jumsi atau biasa singkatan dari Jumat Bersih. Kegiatan Jumat Bersih ini dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu dengan membersihkan lingkungan di dalam kelas dan di luar kelas. Tujuan kegiatannya ini, siswa dapat memiliki rasa cinta terhadap lingkungan sekolah untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman. Indikator pencapaiannya yaitu siswa terbiasa untuk menjaga dan tidak segan untuk membersihkan lingkungan di sekitarnya. Nah, waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 sampai dengan semester 2 tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Nah, kegiatan ini juga sudah sekali dilaksanakan. Ini ada dokumentasinya ya mengenai kegiatan yang saya lakukan ini, yaitu Jumsi atau
saat bersih. Nah, di sini ada kegiatannya. Di sini siswa-siswa sedang membersihkan lapangan atau halaman di sekolah. Kemudian di sini juga ada hasil dari siswa membersihkan ruang kelasnya. Kegiatan yang kedua yaitu gerebek umah atau kegiatan membawa bekal dari rumah dengan menu sehat. Tujuan kegiatannya yaitu untuk menerapkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya, siswa dapat mengetahui pola hidup bersih dan sehat. Nah, waktu pelaksanaan dari kegiatan gerebek umah ini yaitu pada semester 1 dan semester 2 tahun pelajaran 2026-2027. Di sini juga kita pernah melaksanakannya yaitu seperti pada gambar, ini siswa membawa bekal dari rumah dengan menu-menu sehat atau 4 sehat 5 sempurna. Kegiatan yang ketiga yaitu seseria atau kegiatan senam sehat ceria yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, tujuan kegiatannya yaitu mensosialisasikan sekaligus mempraktikkan kegiatan senam irama. Indikatornya yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik dan dapat menyiapkan psikis peserta didik untuk menerima pembelajaran di ruang kelas. Waktu kegiatan seseria ini yaitu pada semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2027-2028. Nah, di sini juga kita pernah melaksanakannya. Di sini ada gambarnya siswa ini melaksanakan senam ya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu cermin diri atau kegiatan merapikan penampilan dan kebersihan diri di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek merapihkan penampilan dengan ketentuan peraturan sekolah. Indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat meningkatkan kebersihan pada diri sendiri dan lingkungan. Waktu pelaksanaannya yaitu semester 1 dan semester 2 tahun pelajaran 2028 sampai dengan 2029. Nah, di sini itu kita pertama-tama itu mensosialisasikan terlebih dahulu kepada siswa bagaimana sih menggunakan pakaian atau seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah sehingga terlihat rapi, dan ini juga ada contoh siswa-siswa yang alhamdulillah sudah menggunakan pakaian atau seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini ada dokumentasi pelaksanaan rencana hasil kerja PPPK yaitu kegiatan gerebek umah. Nah, di sini siswa terlihat membawa bekal makanan dari rumah dan memakannya bersama-sama di ruang kelas pada saat jam istirahat. Ya. Kemudian ada juga ini dokumentasi pelaksanaan rencana hasil kerja PPPK yaitu kegiatan seseria atau senam sehat ceria. Nah, ini ada videonya ya. Ya. Penutup. Kesimpulan. PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Orientasi wajib diikuti oleh seluruh ASN PPPK yang baru diangkat
khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon serta mewujudkan visi misi Kabupaten Cirebon. Saran: setelah ASN PPPK mengikuti orientasi PPPK, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, mampu mengaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tempat tugas sehingga bertujuan akhir dapat meningkatkan kinerja ASN. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai laporan orientasi PPPK ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Dan saya pun berharap kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan kritik dan saran atas rencana aksi perubahan yang saya sampaikan ini, sehingga saya dapat meningkatkan kembali kinerja saya sebagai ASN PPPK dengan rencana aksi perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.